Nabi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Perasaannya ngeri-ngeri sedap. Dulu diundang oleh Komandan Korem Wirabima Riau Pekanbaru, dan biasanya mudah diingat karena mereka buat sesuatu yang khas. Itu teringat terus karena saya disuruh ceramah di atas mobil. Ini seumur-umur. Jadi ada sesuatu yang membuat kita teringat. Berganti waktu itu Pak Nurendi. Berganti komandan yang baru, itu teringat juga karena unik juga yang dia buat. Tiba-tiba datang ke rumah saya seorang tentara, Pak Dewa namanya. Pulang saya diberitahu tadi ada tentara datang. Saya tanya ngapain? Ngambil baju. Kenapa baju saya diambil? Ini ada apa-apanya ini? Rupanya beberapa hari setelah itu dia kirim 5 baju supaya Ustadz Somad ceramah bajunya ganti-ganti. Masya Allah, teringat. Kemudian pula di beberapa tempat ceramah hampir dibatalkan, tidak boleh, tapi akhirnya jadi. Setelah saya telusuri, kenapa jadi? Karena Bapak Dandim berani bertanggung jawab kalau ada hal-hal nanti yang bisa membuat Ustadz ceramahnya tidak jadi. Jadi saya di kesempatan ini tak dapat disebut namanya satu persatu, ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada TNI yang sudah memberikan kontribusi dalam bidang dakwah. Mereka tidak berceramah tapi memberikan jalan. Kata Nabi, man jahaza ghazian, siapa yang memberikan jalan untuk dakwah maka dia sama seperti orang yang berdakwah. Dan siapa yang paling mulia nanti di hadapan Allah belum tentu yang ceramah, boleh jadi kameramen, karena mereka yang menshoot kemudian mengupload dan ditonton orang banyak. Oleh sebab itu, siapa yang paling besar pahala jasanya di hadapan Allah? Mudah-mudahan kita semua nanti melihat amal kita di hadapan Allah, dan kita bersama di masjid ini, bersama di majelis duha ini, bersama di masjid Maulid Nabi Muhammad SAW, bersama pula kita nanti di surga Jannatul Firdaus, insyaallah. Kalau nanti Bapak Ibu mencari-cari kenapa Ustaz Abdul Somad tidak ketemu, tidak nampak di surga, cari di ruang VVIP-nya. Kenapa Ustaz tiba-tiba ingat VVIP? Mengingat saudara-saudara yang di atas. Mereka ini ruang VVIP. Masya Allah, tabarakallah. Mengapa saya diundang dalam acara peresmian masjid? Memang itu doa saya selalu, dan saya sampaikan di beberapa ceramah, tolong jangan undang saya peletakan batu pertama masjid, tapi undanglah saya pada acara peresmian peletakan keramik terakhir. Alhamdulillah doa itu dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, dan yang mengundang saya Direktur Keuangan. Bangga kita. Tidak mungkin acara apapun terjadi kalau tidak ada izin dari keuangan. Semuanya bicara uang, materi, duit. Oleh sebab itu kebanggaan luar biasa. Dan ternyata Bapak Direktur Keuangan TNI, Bapak Brigjen TNI Temas, ujungnya titel saya lupa. Beliau tidak melupakan pendahulu beliau disebutkan yang ke-17, ke-18, ke-19, ke-20. Ini yang sekarang terjadi krisis di tengah masyarakat kita, melupakan orang masa lalu. Siapa yang melupakan sejarah, maka dia sudah kehilangan pondasi, rapuh. Ini bangunan tegak berdiri karena ada pondasi. Abu Bakar Siddiq tidak mau naik ke atas mimbar di lantai 3. Mimbar Nabi itu lantainya 3, 1, 2, 3. Abu Bakar kalau khutbah di lantai 2 saja, di tangga nomor 2.
Ketika ditanya kenapa tidak mau, karena yang tegak di tempat tiga ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abu Bakar meninggal, naik Umar tidak mau di lantai tangga nomor 2, dia tegak di nomor 1 di bawah. Ketika ditanya kenapa, karena yang layak di sini hanya Abu Bakar, yang di sini adalah Nabi. Mereka dulu begitu, orang sekarang enggak. Malah dia ganti itu tangga semua, ganti yang baru. Tidak menghormati orang masa lalu. Apa itu pendahulu itu enggak buat apa-apa, kata dia. Tapi hari ini saya sedang diajarkan, wahai Abdul Somad, hormati pendahulu, hormati orang masa lalu. Kalau bahasa Bung Karno-nya, jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Walaupun TNI jasnya hijau. Oleh sebab itu maka kadang ada nasihat itu sesuatu yang diutarakan dengan lisan, lidah, kata-kata, tapi ada perbuatan, action. Dalam pepatah Arab dikatakan lisanul hal afsah min lisanil maqal. Action, perbuatan jauh lebih berkesan daripada ucapan. Mari bangun masjid, mari kita bangun masjid. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah, Allah bangunkan untuknya satu tempat dalam surga. Bolak-balik saya ceramah, tapi andai ada yang bertanya, Ustaz udah bangun masjid? Belum. Tapi ada orang yang tidak pernah ngajak orang lain, tidak pernah ceramah, tapi real, nyata.